Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak ibu kelas 10 IPS 1. Namun kali ini kita belajar secara asinkronus karena sedang berlangsung ujian sekolah untuk siswa kelas 12 dan ibu bertugas sebagai pengawas. Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik walaupun harus dengan asinkronus. Melanjutkan materi terakhir kita, kemarin kita sudah belajar tentang aturan sinus, hari ini kita belajar tentang aturan kosinus. Ibu ingatkan kembali tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan aturan sinus dan kosinus dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan aturan kosinus untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus. Sebelum kita masuk ke latihan soal, kalian harus tahu terlebih dahulu seperti apa rumus dan pembuktian dari aturan kosinus. Jadi, aturan kosinus itu merumuskan hubungan kuadrat antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang dengan satu sudutnya. Jadi kata kuncinya itu ada di sisi-sisi, berarti lebih dari satu sisi, tapi hanya ada satu sudut. Jadi itu yang akan membedakan dengan aturan sinus. Jadi rumusnya itu seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos alfa. Jadi kalau yang ditanya atau yang ingin kita cari sisi A, maka di sebelah kanannya itu adanya sisi B dan C, ya kan? Sebelah kiri hanya A, sebelah kanan sisi lainnya. Kemudian cosnya cos yang mana? Cos yang berhadapan dengan sisi A kecil tersebut, yaitu di sini sisi alfa. Kalau yang ditanya adalah sisi B, maka sebelah kanannya adalah yang dipakai sisi A dan sisi C, ya. Sebelah kanan tidak muncul sisi B sama sekali. Kemudian cosnya adalah cos yang berhadapan dengan sisi B, yaitu sisi beta. Kalau yang ditanya sisi C, maka sebelah kanannya yang harus diketahui adalah sisi A dan sisi B. Dan sudut yang harus diketahui adalah sudut di depan sisi C, yaitu gamma, ya. Oke, bagaimana rumus ini bisa terjadi? Jadi di sini ibu gambar lagi segitiganya. Ini A besar, B besar, C besar. Kemudian ini alfa, beta, dan gamma. Ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Kemudian ibu tarik garis bantu dari sudut A ke sisi A kecil yang tegak lurus. Begitu pula dari sudut C ke sisi C kecil dan tegak lurus juga. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga ADC. ADC, ya, segitiga ADC. D itu di sebelah sini. Ini sudut D, ini sudut E, ya, ibu namain. Perhatikan segitiga ADC berdasarkan aturan dari Pythagoras. Kalau ibu ingin mencari sisi CD, berarti CD kuadrat sama dengan sisi miring dikurang sisi samping. AC kuadrat dikurang AD kuadrat. Nah, AC ternyata adalah sisi B kecil. Jadi B kecil kuadrat dikurang AD kuadrat. Jadi CD kuadrat adalah B kecil kuadrat dikurang AD kuadrat. Ini ibu tuliskan sebagai persamaan 1. Kemudian kalian perhatikan segitiga BDC. Segitiga BDC.
Kalau ibu ingin mencari sisi BC, maka berdasarkan aturan Pythagoras, BC kuadrat adalah CD kuadrat ditambah DB kuadrat. Nah, BC kuadrat, BC ternyata dilambangkan dengan A kecil. Jadi ini ibu tulis sebagai A kecil kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah DB kuadrat. Ini ibu tuliskan sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2, ibu ingin mensubstitusi nilai CD kuadrat. Di persamaan 1 ada CD, di persamaan 2 juga ada CD. Jadi ibu substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. A kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah DB kuadrat kan, persamaan 2. CD-nya ibu ganti dengan B kecil kuadrat dikurang AD kuadrat. Jadi A kecil kuadrat sama dengan B kecil kuadrat dikurang AD kuadrat ditambah DB kuadrat. Nah, kemudian kalian lihat BD itu yang ini ya. Ini BD dari sini ke sini. BD otomatis bisa ibu tuliskan sebagai AB, yaitu sisi yang lebih panjang dikurang AD. Jadi ibu ganti DB dengan AB kurang AD, sehingga bentuknya menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang AD kuadrat ditambah AD dikurang AB dikurang AD kuadrat. Kuadratnya di dalam di luar kurungnya. AD kuadrat. Nah, AD atau AB itu adalah sisi C kecil. Jadi di sini ibu ganti A kuadrat sama dengan B kecil kuadrat kurang AD kuadrat ditambah C kecil dikurang AD tutup kurung kuadrat. Atau kalau dijabarkan menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat min AD kuadrat ditambah C kecil kuadrat dikurang 2 kali C kali AD ditambah AD kuadrat. Ini dijabarkan jadi bentuk ini. Cara cepat ya ibu pakai. Kalau kalian lupa, kalian bisa jabarkan pakai pelangi. C min AD dikali C min AD. Jadi nanti dapatnya hasilnya ini. Nah, di sini min AD kuadrat ditambah AD kuadrat habis. Sehingga sisanya adalah A kecil kuadrat sama dengan B kecil kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali C kali AD. Jadilah ini persamaan 3 ya. Kita simpan dulu persamaan 3. Nah, sekarang dari segitiga ADC lagi, kalau ibu tanyakan cos alfa, maka cos alfa pada segitiga ADC perbandingannya adalah perbandingan sisi AD dibanding AC, atau sama dengan AD per sisi AC adalah sisi B kecil. Jadi kalau ibu mau ganti AD, berarti AD sama dengan B dikali cos alfa. Nah, ini akan ibu substitusi ke persamaan 3 di slide selanjutnya. Jadi tadi bentuk terakhirnya adalah di persamaan 3
A kuadrat sama dengan B kecil kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali C kali AD. Dan tadi sudah kita temukan bersama-sama kalau AD adalah B dikali cos alfa. Jadi ibu substitusi menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kecil kuadrat dikurang 2 kali C kali B kali cos alfa. Atau kalau mau mengikuti seperti rumus yang sudah ibu tuliskan tadi, bentuk ini menjadi A kecil kuadrat sama dengan B kecil kuadrat tambah C kecil kuadrat kurang 2 BC kali cos alfa. Nah, nanti begitupun untuk mencari B kecil kuadrat atau C kecil kuadrat. Sama ya, nanti akan ketemu rumus-rumus itu. Jadi kalau A kecil kuadrat sama dengan B kecil kuadrat plus C kuadrat. Kalau B kecil kuadrat maka akan menjadi yang tidak ada, yaitu huruf A dan C. Jadi pasti A kecil kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 AC. Jadi kalau di sininya AC, 2-nya juga 2 AC. Cosnya aja yaitu cos beta. Kalau B, beta pasangannya. Satu lagi, kalau C berarti C kecil kuadrat sama dengan huruf apa yang enggak ada, yaitu A dan B. Jadi A kuadrat plus B kecil kuadrat kurang 2AB cos gamma. Jadi kalau C pasangannya gamma. Jadi begitulah cara menemukan rumus-rumus dari aturan kosinus. Jadi harus ada lebih dari satu sisi yang diketahui dan ada satu sudut. Nah, tapi terkadang yang ditanyakan di soal itu bukan sisi, tetapi sudutnya. Jadi dari rumus ini, kalau yang ditanya sudut, boleh langsung kita temukan rumusnya supaya nanti tidak pindah-pindah lagi. Yaitu kalau misalkan yang pertama adalah cos alfa ya. Berarti di sini ibu mau mencari cos alfa, ibu pindahkan terlebih dahulu min 2BC cos alfa ke sebelah kiri dan A kuadrat ke sebelah kanan. Jadi tukeran posisi antara A kuadrat sama min 2BC cos alfa. Jadi bentuknya 2BC cos alfa sama dengan B kecil kuadrat plus C kecil kuadrat dikurang A kecil kuadrat. Nah, ini mau ibu cos alfa aja yang ditulis. Jadi 2BC pindah. Kalau kali pindah jadi bagi cos alfa sama dengan B kecil kuadrat plus C kecil kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Nah, begitupun dengan yang cos beta dan cos gamma. Caranya sama ya. Sehingga kalau dituliskan seperti begini. Jadi ada cos alfa, ada cos beta, ada cos gamma. Nanti jangan bingung lagi ya kalau yang ditanyanya sudut. Bisa pakai rumus yang ini. Atau kalau kalian gak mau ingat banyak rumus, ya udah rumus yang awal aja tadi ya. Nah, gimana penerapan soal-soalnya? Nomor 1, pada segitiga PQR sudut QPR 120 derajat, PQ 12, PR 10. Dengan demikian panjang QR sama dengan. Nah, kalau soal seperti ini ibu lebih enak untuk menggambar ya. Jadi biar tahu yang ditanya itu sisi yang mana sebenarnya. Nah, ini ibu gambar. Di sini P, ini Q, ini R. Kemudian dia bilang sudut QPR 120 derajat, berarti yang ini ya, yang tengah yang dilihat. QP berarti dia ada di P sudutnya 120
derajat. Kemudian PQ itu 12 dan PR 10. Yang ditanya adalah QR. Nah, berarti ini udah tepat ya. Yang ditanyanya sisi QR, sudut yang diketahui sudut di depan QR, yaitu sudut P. Berarti sudah benar. Kita tinggal memasukkan rumus. Jadi kalau QR kuadrat sama dengan, yang tidak ada sisi apa? QP kuadrat ditambah sama sisi PR kuadrat dikurang 2 kali sisi QP, ini tinggal diulang lagi, dikali sisi PR dikali cos yang ada di depan QR, yaitu cos P. Nah, baru kita substitusi. QR kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 10 kuadrat dikurang 2 kali 12 kali 10 dikali cos 120. Jadi QR kuadrat sama dengan 12 kuadrat 144 ditambah 100 dikurang 2 kali 12 24, jadi 240 dikali, nah cos 120 kita ubah dulu pakai materi sebelumnya, yaitu sudut berelasi. Jadi ini cos 180 min 60. Ibu prefer pakai 180 ya, bukan 90. QR kuadrat sama dengan 144 ditambah 100 jadi 244 dikurang 240. Ini harus dikali dulu ya, sebelum dikurang harus dikali ke cos dulu 240 nya. Dikali cos 120 ada di kuadran 2. Berarti di kuadran 2 nilai cosnya negatif. Jadi di sini Ibu kasih tanda min cos 60. Jadi QR kuadrat sama dengan 244 dikurang, di min kali min langsung aja ya, positif 240 dikali cos 60, cos 60 setengah. Jadi QR kuadrat sama dengan 244 ditambah 120. Nah, baru di sini boleh ditambah QR kuadrat sama dengan 364. Ini masih QR kuadrat, maka hasilnya QR adalah akar 364. Kalau ulangan hasil seperti ini sudah betul. Tetapi kalau misalkan nanti yang pilihan ganda soalnya, maka ini harus kalian jadikan bentuk paling sederhana ya. Jadi ini 364 itu bisa sama dengan 4 kali berapa itu, 36 bagi 4 9 ya, 91. Akar 4 adalah 2, jadi 2 akar 91. Gitu kalau di pilihan ganda, harus paling sederhana ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Jika pada segitiga ABC diketahui AB 9, AC 24 dan sudut BAC 60 derajat, maka BC sama dengan, lagi-lagi kita gambar dulu. Ini A, B, dan C. AB itu 9, AC 24, sudut BAC 60 derajat. Maka yang ditanya sudut BC berapa. Nah, ini juga sudah sesuai. Yang ditanyanya yang ditanya sisi BC, dan yang diketahui adalah sudut di depan BC. Jadi sudah sesuai, tinggal masuk ke rumus. Berarti BC kuadrat sama dengan sisi apa yang tidak diketahui? Sisi AC. Jadi AC kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang 2 kali AC kali AB dikali cos A. Jadi kita substitusi, AC-nya adalah 24 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurang 2 kali 24 kali 9 dikali cos 60.
Jadi sama dengan 576 ya, 24 kuadrat ditambah 81 dikurang ini nggak ibu kaliin dulu ya, 2 kali 9 aja ibu kaliin, karena nanti mau dicoret dengan cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Jadi ini 576 tambah 81 jadi 756. 657 dikurang ini 18 dibagi 2, 9 kali 24 kali 9, 6, 3, 18, 216. 657 dikurangin 216 jadi 144. Nah BC kuadrat itu adalah 441. Kalau BC aja berarti akar 441, yaitu sama dengan 21. Nah begitulah kira-kira penerapan dari aturan kosinus. Sudah ibu kasih rumus aturan kosinus dan contoh soalnya. Namun di sini belum ada soal tentang mencari sudut. Itu akan kita bahas pada pertemuan terbatas di minggu depan, sehingga kalian coba dulu latihan soalnya. Jika ada yang tidak dimengerti silahkan PC ibu. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.